ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Oke teman-teman, kali ini kita akan di vlog kali ini ada pembahasan yang menarik tentunya ya. Berkaitan dengan apa nih, Dek? Jadi kalau misalnya kita mau berjualan atau berbisnis atau menjual sebuah produk, tentu saja strategi marketing dunia maya penting ya. Iya. Oh, itu penting banget, apalagi kan sekarang eranya itu kan industri digital lah. Digital yang 5.0 itu. Ya, kalau di negara yang lainnya kita masih 4.0 sih. Ya. Nah, tapi intinya adalah kalau misalnya kita menggunakan digital marketing atau digitalisasi dalam memasarkan produk, itu ada salah satunya dengan membuat audio visual ya. Video itu kan ya, video seperti di YouTube ini, atau juga bisa menggunakan audio seperti podcast ya. Iya, betul. Ya, podcast juga sebenarnya bisa video, bisa audio ya. Iya. Ya kan ya. Terus juga salah satu lagi menggunakan tulisan. Yang akan kita bahas ini adalah platform untuk kita melakukan strategi marketing digitalisasi menggunakan tulisan. Mantap. Iya, jadi buat teman-teman yang belum tahu platform itu kayak semacam tempat ya. Aplikasi atau website lah. Atau website ya. Untuk secara digital mengenalkan produk kita ataupun brand kita. Kayak gitu. Nah, yang pertama ini ada dari WordPress. Oke, WordPress. Kamu tahu WordPress kan? Tahu dong. Salah satu pengguna WordPress kan? Iya, yang senang nulis WordPress itu udah pasti tahu gitu. Jadi WordPress ini adalah merupakan sebuah blog publishing service. Nah, dan WordPress ini menyediakan tempat bagi kaum untuk mempublikasikan konten dengan mudah. Segala jenis konten macam teks. Nah, ini ya bisa dilihat ada gambar, kemudian ada teks juga. Jadi ada menu-menunya seperti itu. Hingga audio. Nah, dikatakan di sini dia build simply. Oke. Dia buatnya mudah gitu, ibaratnya dia adalah website yang memang sudah jadi. Yang tinggal kita klik jadi desainnya, kemudian kita langsung bisa nulis artikel di situ. Ya, untuk orang awam ini mudah banget ya. Ini mudah banget. Seperti itu. Nah, si WordPress ini pun ada yang personal mulai dari 47.000 per bulan, ada yang premium 89.000 untuk harga saat ini yang kita bicarakan ya. Ada yang bisnis 298.000 sampai ada e-commerce 534.000. Nah, kalau misalnya memang untuk personal sih masih harga 47.000 per bulan, tapi ada juga yang gratisnya sih sebenarnya. Ada sih yang gratisnya. Tapi menurutku lebih enak sih yang berbayar. Sombong amat. Berbayar. Agak lebih komplit gitu lah. Iya. Atau kalau misalnya kamu nggak mau ribet, kamu bisa beli hosting sama domain, nanti bisa di situ setting si aplikasi WordPress yang ada juga yang seperti itu, atau bisa kamu beli langsung di WordPress-nya. Iya. Oke, itu yang pertama ada WordPress. Nah, yang kedua ini ada yang namanya Tumblr. Tumblr. Ini merupakan platform microblogging yang cara kerjanya mirip dengan Twitter nih. Oh iya, kayak kalau Twitter kan bertweet cuma teks terbatas, nah gitu ya. Ketika kamu mempublikasikan konten, si Tumblr ini pengikut kamu bisa memberikan love, terus melakukan reblog. Kalau Twitter retweet ya. Kemudian atau membagikannya ke kanal lain seperti Twitter dan Facebook. Mantap. Oke. Gitu. Kita lihat nih tuh Tumblr seperti ini. What is Tumblr? Katanya Tumblr is so easy to use that is hard to explain. Jadi sangat mudah untuk digunakan, walaupun dan diaplikasikan dan dikoneksikan dengan seperti Facebook, Twitter dan lain-lain seperti itu. Tumblr ya. Tumblr is blog katanya tadi, microblog sih lebih tepatnya ya tuh. Memang mirip dengan Twitter gitu. Tapi dia anak baru ya? No. Tumblr ini? Sebenarnya udah lama sih, sudah lama. Cuman ya karena sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi yang bermunculan gitu. Jadi mungkin penggunanya mungkin agak sedikit berkurang, entah berkurang masih aktif atau juga pasif seperti itu sih. Kalau si WordPress itu kan udah lama banget ya, dia tahun berapa gitu? Udah lama banget. Ini kayaknya lebih baru sih. Dia 2010 kesini ada dia.
Ada 2010-an ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada Medium Nu. Medium. Nah, kalau Medium ini sebagai platform blogging alternatif selain WordPress. Jadi mirip seperti WordPress, cuman Medium ini mendedikasikan platformnya bagi penulis, jurnalis, dan para ahli. Mereka bisa membagikan pemikiran dalam bentuk opini dan esai. Jadi dia ini Medium ini lebih spesifik lagi nih. Kan kalau misalnya si WordPress itu siapa aja bisa nulis ya. Kalau ini lebih ke orang-orang yang memang ahli di bidangnya dan mereka men-share apa yang mereka punya atau apa skill apa yang mereka punya seperti itu. Lebih tematis ya. Lebih tematik. Lebih tepatnya gitu. Kalau misal WordPress kan bebas lah mau random nulis apa aja. Iya, random. Kayak gitu. Nah, kalau Medium enggak gitu. Nah, mungkin kalau Medium juga bisa dijadikan alternatif ketika misalnya kamu punya produk tentang snack singkong. Ya berarti kamu di Medium itu yang angkat terus tentang singkong. Iya. Iya nggak sih? Sekalian edukasi tentang singkong itu punya manfaat apa dan lain-lain. Nanti baru dijelasin di bawahnya itu. Iya. Ada callback-nya. Kalau kita pernah bahas di video yang sebelumnya, di callback itu intinya adalah di mana link yang akan menghubungkan ke produk kamu. Betul. Gitu. Betul. Misalnya kamu menjelaskan fungsi dari singkong. Singkong adalah makanan umbi-umbian yang mempunyai banyak manfaat dan lain-lain bla 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 bla. Ujung-ujungnya kalau misalnya mau beli singkong yang sehat, silahkan beli keripik singkong ini. Nah, ujung-ujungnya ke produk kamu gitu. Jadi intinya kalau Medium bedanya dengan si WordPress lebih tematik gitu ya. Dan lebih jelas tulisannya karena itu langsung dari ahlinya. Nice. Iya. Gitu. Jadi kalau misal kamu punya produk, ya kamu juga harus benar-benar ahli di dalam produk tersebut, sampai harus tahu bahan-bahan pokoknya apa aja yang digunakan dan lain-lainnya. Kenapa? Biar kamu bisa mengembangkan apa saja yang kamu dapatkan dari produk tersebut. Gitu. Misalnya manfaat dari singkong tadi, bikin artikelnya. Gitu. Kegunaan singkong, bikin artikelnya. Gitu sih. Oke, lanjut lagi. Ada apa nih? Ada Wix nih, tahu nggak? Wix ini jarang-jarang sih biasanya. Nah, kalau Wix ini sebenarnya sih lebih, itu dia aja udah mendedikasikan bahwa the leader in website kreasi. Start now. Jadi intinya dia lebih ke website yang bisa apa? Website yang sekali jadi gitu, tanpa kita harus ngoding pun kita bisa membuat website. Oh gitu ya. Keren gak sih? Jadi Wix adalah solusi bagi siapa saja yang ingin mendapatkan website dengan tampilan ciamik gitu. Oke. Kamu tak perlu tahu coding ataupun pengaturan website secara teknis. Jadi apa yang dibutuhkan hanyalah selera artistik untuk mendesain website. Ya intinya sih kita harus punya basic desain juga gitu ya. Dalam membuat website itu di dalam Wix gitu. Jadi jangan asal-asalan bikin websitenya nabrak-nabrak warnanya kayak gitu dan lain-lain. Tapi intinya sih kalau di dalam Wix ini kamu nggak perlu ngoding. Kalau misal di WordPress memang ada sedikit tambahan plugin, terus coding sedikit warnanya dan lain-lain. Kalau Wix pure, dia hanya klik jadi. Iya. Jadi kalau coding kan sedikit lebih rumit gitu ya. Kalau kita itu terbiasa lihat layar berwarna gitu ya. Ini cuman tiba-tiba lihat layar angka, huruf kayak gitu ya. Kan ini apaan gitu. Kalau ngoding kan kayak gitu. Iya, seperti itu. Nah, selain Wix ada lagi nih, satu lagi. Apaan tuh? Wattpad. Ya, Wattpad ya. Nah, apa nih yang kamu ketahui tentang Wattpad? Pernah gunain Wattpad gimana? Wattpad itu ya web buat nulis sih. Kalau aku sesimpel itu Wattpad buat nulis. Nah, gitu tapi aja. Ini kan sebuah Wattpad ya. Wattpad ini dikatakan di sini cara kerja Wattpad ya. 1. Tulis, bagikan suara unik dan cerita orisinil Anda di Wattpad. Dapatkan referensi dan strategi menulis untuk membantu Anda mengarahkan kisah yang hanya dapat Anda ceritakan. Terus yang kedua, bangun, dapat penggemar. Nah, dari seluruh dunia saat cerita Anda menjadi semakin populer. Terhubung dengan penulis lain yang juga suka bercerita. Perluas jangkauan. Nah, ini katanya pembacanya bisa 90 juta pembaca. Perluas jangkauan, dapatkan status Wattpad Star dan terbitkan atau adaptasikan ceritamu menjadi film atau acara televisi dengan Wattpad Books dan Wattpad Studio. Siap. Memang ada salah satu sih film yang di Indonesia itu sebelum corona, Mariposa tuh. Iya. Nah, ini juga diangkat dari Wattpad sebenarnya.
Yang si Mariposa ya? Iya, aku mau nonton tuh dulu buru corona. Jadi karena fanbase-nya banyak nih yang suka lihat Mariposa di Wattpad, akhirnya si fanbase-nya itu pengen si Wattpad atau si penulisnya membuatkan buku. Setelah bukunya dijadikanlah naskah buat film gitu. Banyak sekali sih beberapa film juga yang berasal dari Wattpad gitu. Nah, buat kamu yang suka nulis, cocok banget nih aplikasi atau website Wattpad ini untuk untuk kalian mengkreasikan apapun tulisan kalian. Jadi Wattpad ini mirip-mirip kayak media sosialnya para penulis gitu. Nah, simpelnya gitu sih. Simpelnya gitu. Kayak gitu ya. Dan tentu aja tadi 5 website yang WordPress, kemudian Medium, Wix, Tumblr, sama Wattpad itu bisa kamu gunakan untuk bisnis kamu. Betul sekali. Jadi bisa kalian gunakan untuk bisnis kamu. Apapun media sosialnya, tinggal kalian pilih aja mana yang cocok buat kalian. Kalau Kebun Desain webnya pakai yang mana? Kalau kita lebih menggunakan website blogger sih. Blogger ya? Blogger dari Google. Dari Google. Nah, itu juga bisa nih. Kalau misalnya blogger bisa juga menggunakan Google ya. Iya. Nah, tapi kita rubah menjadi domain sendiri menggunakan com. Ya itu berbayar lah, agak mahal gitu kan. Sombong amat. Kalau ini gratis. Kamu coba yang gratis dulu aja gitu. Kalau misalnya mau yang berbayar dan gak mau pusing ya bisa order ke kita. Ya, kalau kita kan ngoding gitu ya, enak ngoding kayak gitu. Nah, jadi yang bayar ini bayar itu ya sekitar berapa juta, jadilah websitenya. Sedangkan kalau ini kalian yang pemula pun bisa pakai ya. Saran sih kalau misalnya mau gunakan ya bisa gunakan Wix dulu tanpa ngoding sama sekali. Ya, yang Wix ya itu gitu. Katanya enak sih, aku tapi belum pernah pakai Wix. Oke, ada lagi nggak Dek? Oke, cukup segitu aja. Mudah-mudahan artikel ini bisa membantu kalian dalam memarketingkan produk kalian. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, di komen, di subscribe, dan juga di share tentunya. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.